Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ghafir dhanbi wa ghamid tawbi syadidil iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallah wa shadaqa rasulullah. Hadirin jamaah sekalian, para asatidzah, sesepuh, tokoh masyarakat, kita semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, insyaallah selalu dalam keberkahan, lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang sampai detik ini kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, nikmat iman Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah dan thalabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat sebagai amal ibadah. Salawat beriringkan salam kita sanjungkan keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul qiyamah nanti kita semuanya termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mengawali bacaan kita pada malam hari ini, mari kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk orang tua kita, guru-guru kita, guru daripada orang tua kita, atau siapa saja orang yang pernah memberikan ilmunya kepada kita. Jika mereka masih ada, semoga Allah panjangin umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan urusan-urusannya. Jika mereka telah meninggal dunia, Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Juga kita niatkan untuk diri kita semua dan keluarga kita di rumah, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, Allah panjangin umur kita dalam taat ibadah kepadanya, Allah tetapkan iman dan Islam dalam hati kita, sehingga pada akhirnya nanti kita semuanya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ma nawa bi salafus salih ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf tayammum khamsatun. Al-awwalu naqd turab, watsani an-niyyatu, wa hiya nawaitu istibahata fardhi sholati. وتكون عند وضع اليدين على التراب ومسح جزء من الوجه، والثالث مسح الوجه، والرابع مسح اليدين مع المرفقين، والخامس التكبير. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, furudu tayammumi khamsatun. Fardu daripada bertayamum itu ada 5 fardunya. Al-awwalu naqlu turabi. Yang pertama memindahkan debu dari tanah. Kemarin kita bahas pada pertemuan yang lalu, debu di sini yang dimaksud adalah debu yang berasal dari tanah, bukan debu yang nempel di tembok begini, bukan. Tapi memang dari tanah.
Mindahin debunya maksudnya mindahin bagaimana? Mindahin menyengaja atau sengaja memindahkan debu dari tempat kita kumpulkan debu, misalnya di nampan misalnya gitu. Dari nampan, debu yang ada di nampan kita pindahkan ke muka kita atau ke tangan kita ya, ketika membasuh nanti. Karena kalau misalnya debunya tidak sengaja sudah ada di muka kita atau di tangan kita, terus kita usap, nah ini nggak sah, nggak bisa disebut tayamum. Contohnya, kita lagi naik motor, ngebul, lagi naik motor, lewat emang tempat lagi galian tanah, gitu, ngebul. Kita turun dari motor, muka kita ada tanah-tanahnya, debu dari tanah, tangan kita juga ada tanahnya, gitu. Langsung kita usap aja begitu. Nah ini nggak bisa tayamum, karena tanahnya kena muka kita bukan karena kita sengaja. Ya, jadi di sini yang pertama adalah sengaja memindahkan debu dari tanah tersebut ke anggota tayamum kita. Itu yang pertama. Wasani, dan yang kedua, an-niyatu wahya nawaitu istibahata fardhi sholati. Yang kedua adalah membaca niat di dalam hati, ya, membaca niat. Niatnya itu nawaitu istibahata fardhi sholati. Aku niat agar diperbolehkan. Istibahata artinya agar diperbolehkan. Aku niat agar diperbolehkan mengerjakan sholat fardu atau fardu sholat. Nah ini beda antara niat wudu, niat mandi, sama niat tayamum. Kalau niat wudu itu kan lirafil hadatsil asghari, untuk mengangkat hadas kecil. Ya. Kalau mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Ya. Tapi kalau misalnya tayamum, niatnya itu agar diperbolehkan, gitu. Agar diperbolehkan sholat misalnya, tawaf, atau ibadah-ibadah yang harus suci daripada hadas kecil dan hadas besar, gitu. Kenapa? Karena tayamum ini menggantikan wudu dan juga mandi wajib. Wa takunu 'inda wad'il yadaini 'ala turabi wa mashi juz'in minal wajhi. Dan niatnya ini terjadi atau kita berniat untuk tayamum, ya, baca niatnya ini inda wad'il yadaini 'ala turabi, dari mulai kita meletakkan tangan kita di atas tanah, di atas debu, sampai dengan mashi juz'in minal wajhi, sampai tangan kita menghusap daripada bagian wajah kita yang pertama kali. Jadi niatnya itu dari mulai sini. Nawaitu tayammum listibahati sholati fardhun lillahi ta'ala, begini. Ya. Jadi naruh dulu di sini. Pas naruh ini udah mulai niat tuh. Nawaitu tayammum. Kalau wudu kan begitu kena muka langsung niat. Nah itu wudu'a. Ya, mandi wajib ketika air jatuh ke kepala kita pertama kali. Tapi kalau tayamum dimulai ketika kita meletakkan tangan kita di atas nampan itu yang ada debunya. Nawaitu tayammum. Nawaitu tayammum listibahati shalah. Gitu. Itu perbedaannya antara wudu, mandi wajib dan juga tayamum. Nah, niatnya ini boleh nawaitu tayammuma listibahati. Ya. Kalau pakai kata-kata tayamum ya, nawaitu tayammuma listibahati. Gitu. Tapi kalau nggak pakai tayamumnya, nggak nyebutin tayamum, nawaitu istibahata. Gitu. Karena jadi jadi maf'ul ya. Jadi maf'ul bih. Watsalitsu, dan yang ketiga, mashul wajhi, menghusap wajah kita. Nah, menghusap wajah tadi dibarengi dengan niat, cukup sekali aja. Kalau tayamum sekali aja cukup, nggak usah sampai 3 kali. Gitu.
Ya, sekali aja cukup. Jadi yang pertama kita cari dulu nih langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama kita cari dulu tuh debunya, tanahnya. Ya. Nyari tanah yang tanahnya itu suci, belum tercampur apapun tanahnya. Misalnya ada tanah tapi kecampur semen atau kecampur pasir, nggak bisa. Harus tanah yang benar-benar suci. Ya. Kalau air kan ada air mutlak, ya, tohir mutahhir. Ada air yang tohir, ghairu mutahhir. Ya. Tanah pun demikian, tanah yang benar-benar mutlak, suci. Tanah kena pasir, nggak bisa. Apalagi ketemu kembang pasir, nggak bisa. Ya. Udah jelas-jelas gitu. Dan tanahnya kering. Jangan tanah yang basah. Ya, kalau tanahnya basah, habis belepotan muka kita. Tanahnya kering. Nah, bisa nanti untuk ngambil butiran tanah menjadi debunya, yang tanahnya itu tanah yang halus gitu ya. Itu bisa diayak dulu tuh. Apa pakai saringan gitu ya, diayak dulu boleh. Terus dipindahkan dari tempat asal tanahnya ke satu tempat bejana. Misalnya kayak nampan atau di atas meja ya. Atau tampah itu taruh di situ. Nah, setelah itu kita tayamum ya. Taruh tangan, nawaitu tayamum malistibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Nah, kita mulainya dari sini. Min manabiti sya'ri, sama kayak wudu. Min manabiti sya'ri, dari mulai tumbuhnya rambut yang pertama sini. Hatta muntahadzaqani, sampai ujung janggut kita. Wa minal udhuni ilal udhuni, dari anak telinga sampai anak telinga. Taruh. Setelah ditaruh, ini kan yang nempel di sini kemungkinan banyak. Ya, ini bisa diketruk dulu tuh, giniin atau ditiup supaya yang tersisa hanya debu-debu tipis. Gitu. Jangan pas begini, emang sedang banyak-banyak kita tumpahin aja ke muka, gitu. Ya, kita giniin. Dan posisi tangan kita jangan sampai basah. Ya, jangan sampai basah. Keringin dulu tangan kita. Ya. Kalau misalnya dan menghilangkan najis yang ada di muka, coretan, najis, ya. Misalnya ada bekas apalah gitu ya, kotoran di sini, kita bersihin dulu muka kita, kita lap dulu, tangan kita keringin, baru nawaitu tayamum malistibahati shalah. Kita ketruk, kita tiup, ya, nggak ditiup juga nggak apa-apa, yang penting kita udah giniin. Nah, kita tirisin tuh debu yang besar-besar, baru mulai dari sini. Min madabiti sya'ri, dari mulai tumbuhnya rambut, ke samping dulu, gini. Jempol kita ke bawah sini. Nah. Terus tutup sampai semuanya kena. Ya. Jadi begitu, bukan gini, kita usak-usak begitu, bukan. Dari mulai tumbuhnya rambut nih, bagian jari jemari atas kita ke samping. Gitu. Baru tarik ke depan. Nah, ini sini. Gitu. Sini tarik ke depan ujung hidung. Nah. Itu untuk membasuh atau untuk menghusap bagian muka. Gitu. Bagian yang dibasuh, bagian yang dihusap, kalau tayamum beda dengan wudu. Apa wudu pakai kumur-kumur, kita juga tayamum kumur-kumur? Ya kagak. Ya. Enggak. Kaki enggak, hanya bagian muka dan bagian tangan. Ini memang kelihatannya simple. Tapi karena kita mungkin ada kali yang belum pernah praktekin tayamum di sini, ya. Ada mungkin belum pernah tayamum, ya karena memang ya di tempat kita air banyak, ya, air banyak. Pernah tayamum karena sakit misalnya, ya, karena sakit. Ya. Nah, bagaimana tayamumnya, prakteknya sudah benar atau belum? Ya. Dari tadi mulai kita niat, menyiapkan debunya bagaimana, membasuh mukanya, menghusap mukanya bagaimana. Nah, itu tadi bagian muka. Warabi'u, dan yang keempat, mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Menghusap kedua tangan kita ma'al mirfaqaini, sampai dengan sikut. Kalau orang Cilandak bilang sikut gitu. Bagian siku kita sini. Sama kayak wudu, ya. Dari mulai ujung jari jemari kita sampai sikut kita. Nah, sebelum kita bertayamum, ini kalau kita pakai cincin, lepas dulu cincinnya.
ya, lepas cincinnya. Bagian kalau pakai jam tangan, lepas jam tangannya, digulung, ya. Ini sekali lagi, kalau misalnya memang tidak ada petunjuknya dari Rasulullah, kalau gulung baju, menggulungnya bukan sunnah, dianjurkannya kiri dulu, baru kanan. Gitu. Kalau gulung pakaian, ntar mau ngelipat lagi, mau ngerapin lagi, yang kanan dulu, baru yang kiri. Gitu. Tapi kalau gulung kita yang kiri dulu, baru yang kanan. Nah, bagaimana menghusap daripada kedua tangan kita setelah udah nggak ada cincin, jam tangan? Lihat, cek. Ini sebelum kita tayamum, cek dulu nih, ada nggak bekas pulpen, cat, ya, atau najis. Kita cek dulu tuh. Nah, udah nggak ada, baru kita tayamum. Nah, untuk menghusap tangan sama kayak bagian wajah. Keteruk, cuman gak usah niat lagi, udah, ya, niatnya udah tadi di wajah. Kita tempelin di bagian nampannya yang ada debunya. Ya, yang kanan dulu. Kita bagi telapak tangan kita jadi dua sisi. Yang pertama sisi jari jemari, yang kedua bagian perut telapak tangan. Jadi ada dua sisi, sebelah sini sama sebelah sini. Gitu. Bagaimana caranya? Ambil dari ujung jari kita. Jari ketemu jari ini. Gitu. Dari ujung sini tarik. Tarik. Nah, ketika sudah sampai pergelangan tangan, ini agak dikepal sedikit gitu. Tuh. Giniin. Kan tadi begini. Gitu. Begitu sampai pergelangan tangan, kita kepal dikit gitu. Tujuannya apa? Supaya bagian sininya kena nih, bagian pinggirnya. Kalau kita giniin aja nggak kena. Gitu. Kita kepal. Tarik. Gitu. Nah, sudah sampai sikut, boleh tangannya ini yang dibalik atau ini yang dikatasin. Ya. Cuman kalau ininya dibalik, biasanya bagian ininya nggak kebalik, tapi dia di samping. Ya. Ini kita bisa coba tuh. Kita tarik ini. Kalau ininya dibalik, harusnya begini tuh. Ya. Nah, bagian bawah ini pakai ini ngusapnya nih. Pakai perut daripada telapak tangan. Bagian atas nih, bagian atas tangan kita pakai jari jemari. Nah, gitu. Boleh dibalik, boleh tangan yang ini yang naik. Nah, kalau tangan ini naik gini, tuh. Tarik ke atas. Tapi kalau begini, nanti agak ribetnya ketika kita basuh. Kan ini jempol kita belum kena nih. Kan tadi begini, jempol yang ini belum kena basuhan. Ya. Kalau kita begini, berarti nanti kita giniin. Tuh. Nah, kalau kita tangan kanan yang kita balik, gampang. Kita balik. Nah, dia dengan sendirinya tuh. Udah. Yang kiri juga begitu. Telapak jemari kita buat jarinya. Begitu nyampe sini, kepel. Itu ya. Nah. Nanti pas di sini gini. Nah, jadi jempol ketemu jempol, akhirnya begitu. Nah, kalau sudah, kan masih ada sisa debu di sini, ya, masih ada sisa debu. Itu kita gini-giniin, sela-sela. Gitu. Itu untuk membasuh kedua tangan sampai kepada siku. Wal khamisu at-tartibu. Yang kelima adalah tertib. Nggak boleh acak-acakan. Tangan dulu, baru muka, nggak boleh. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Ada sedikit, Sir. Ya. Pada saat kita meletakkan tangan, jadi pada saat kita memarahi ngetiknya ini atau digeser atau memang di posisi Iya. di atas ini? Kalau bisa digeser. Digeser. Ya? Iya, digeser. Iya, kalau seandainya jatuh juga karena dia belum kepake buat belum. Jadi kalau habis pakai di sini aja, sampingnya gitu. Kayak gitu, Ustaz ya. Ada lagi yang lain, silakan. Baik ya. Debu yang sudah ada di nampan, setelah kita pakai, apakah bisa berulang kali kita pakai atau bisa digunakan dengan orang lain?
Jadi debu itu hanya untuk kita pakai aja. Gitu. Iya, satu orang nyari nyari tanah sendiri, ya, nyari tanah sendiri terus dia yang ngurusin itu debu sendiri buat dia sendiri, buat pribadi gitu. Asal kita sholat zuhur, kita tayamum. Asal kita cari baru lagi. Iya, cari baru lagi. Ada lagi yang lain silakan. Ada pertanyaan silakan. Nyangkut masalah tayamum. Memang tayamum jarang-jarang, ya, jarang-jarang. Sampai kalau kita naik kendaraan mau sholat gitu ya, itu sholatnya sholat li hormatil waqt, hanya untuk menghormati waktu dalam mazhab kita. Nggak usah pakai wudu, nggak usah tayamum, karena kita gimana nyari tanahnya gitu di kendaraan. Jadi udah sholat aja langsung. Tapi ntar harus diganti sholatnya. Gitu. Ya, seperti dalam perjalanan pesawat. Iya, pesawat. Berarti kita nggak bertayamum lagi ya? Nggak usah. Saya pernah juga diajarkan boleh kata di akhir begitu. Ada pendapat begitu. Di layar ya. Iya. Nah itu, tapi kalau kan kemarin waktu itu kita bahas turab yang dimaksud dalam mazhab kita Syafi'i itu debu yang berasal dari tanah. Ya. Kalau debu yang nempel-nempel di sini, ya kemungkinan ya bukan dari tanah, ya, dari udara. Tuh, maka itu nggak termasuk. Kalau kita lagi perjalanan, ya udah sholat untuk menghormati waktu. Ntar nyampe di tempat tujuan kita qadha sholatnya. Ada lagi yang lain silakan. Sebelum kita lanjutkan, emang agak biasanya kita jelaskan karena nggak dipraktekin lupa lagi gitu. Ustaz, baik ya. niatnya pakai bahasa Indonesia biar saya ingat. Iya boleh. Itu tadi niatnya. Saya niat bertayamum untuk diperbolehkan sholat, misalnya karena tayamum mau sholat nih ya. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya sholat karena Allah, udah gitu aja. Kalau buat junub, tayamum junub. Sama aja, sama gitu ya. Nah sekarang kan kita mau sholat, tapi dalam keadaan junub gitu ya. Dalam keadaan junub. Ya niatnya kan kita mandi junub supaya apa? Supaya boleh sholat kan? Nah, iya. Jadi tayamum itu menggantikan wudu atau menggantikan mandi junub. Gitu. Ya niatnya sama. Saya niat tayamum agar diperbolehkan sholat atau menggantikan wudu atau menggantikan tayamum. Gitu. Boleh nggak apa-apa. Ya. Tapi harus ada kata-kata istibahahnya agar diperbolehkan gitu. Ya karena ini bukannya cara pertama untuk menghilangkan hadas besar ataupun hadas kecil. Ini hanya menggantikan. Gitu, hanya menggantikan. Jadi saya niat bertayamum untuk diperbolehkan gitu. Ada niat untuk diperbolehkan gitu. Ada lagi yang lain silakan. Ya, Ustaz. Di rumah sakit, kita di rumah orang sakit. Dia pengen sholat, tayamum belum bisa apa? Pengen di Tayamumin. kalau wudu nggak bisa dia. Ya. Karena begini hadirin jamaah sekalian. Dulu waktu orang tua saya pertama kali kena stroke, ya, masih di stroke yang pertama dulu waktu di rumah. Begitu kena stroke, itu yang pertama kali saya bukan diminta nelpon dokter, bukan. Apa kata orang tua saya? Wuduin abi, gitu. Emang lagi pengen kuliah subuh waktu itu, kena stroke, wuduin abi. Cuman karena mulutnya nggak bisa ngomong karena kena stroke, serangan stroke. Cuman tangan kirinya bisa gerak, tangan kanannya kan enggak gitu. Cuman kasih kode doang, gini-gini. Ya, saya bilang, ada apaan Bi? Oh minta diwuduin, ternyata pengen sholat subuh gitu. Akhirnya saya wuduin gitu. Ya kalau masih bisa wudu. Tapi kalau misalnya minta ditayamumim, nah tayamum boleh kalau dengan seizin orang yang bersangkutan. Emang dia yang minta gitu. Emang dia yang minta. Misalnya ada orang sakit gitu ya,
nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, udah masuk kita suruh sholat kita tayamumin tanpa dia yang minta, ini nggak boleh. Tapi kalau emang dia yang minta ditayamumin boleh, nggak apa-apa, silakan. Ada lagi yang lain, silakan. Pertanyaan yang lain. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Nah sekarang masuk ke syurutu tayammumi, syarat-syarat daripada tayamum. Syurutu tayammumi sittatun. Syarat daripada tayamum ada 6. Ya, ada 6 hal. Al-awwalu qasdu turabi. Yang pertama sengaja tuh. Yang tadi kita bahas di awal. Menyengajakan atau sengaja emang kita mau mencari debu, mencari tanah tuh. Kalau yang tadi di awal saya contohkan lagi naik motor, emang nggak sengaja tuh tanah pada nemplok aja ke muka kita. Akhirnya kita udah banyak tanah ini kita basuh gitu. Nah itu nggak sah. Tapi kalau misalnya emang kita niat nyari itu tanah di mana, gitu. Kita ambil tanahnya, ya, kita saring dulu sehingga menjadi debu yang tipis-tipis. Nah itu syarat utama tuh, harus ada kesengajaan. Gitu. Bukan karena nggak sengaja tanahnya ada di muka kita. Itu yang pertama. Wasani, dan yang kedua, ayyakuna turabu tahuron. Yang kedua, tanah atau debu yang dipakai itu adalah tanah atau debu yang suci. Ini juga tadi udah dibahas. Yang benar-benar suci, tidak tercampur apapun. Misalnya kecampur bekas pupuk di bawah pohon, ada udah kecampur pupuk, nggak bisa. Ya. Atau tanahnya tadi bekas kena semen atau kecampur sama pasir, nggak bisa juga. Ya. Apalagi sampai kecampur kotoran, najis, ya, itu nggak boleh. Wasalitsu, dan yang ketiga, ayyakuna tayamumu bidarbataini, darbatin lil wajhi wa darbatin lil yadaini. Hendaknya tayamum itu dilakukan 2 kali pukulan, 2 kali ketukan, ya, ketukan ke bagian debu, apa, ke nampan yang ada debunya. Darbatin lil wajhi, pukulan yang pertama untuk wajah kita, dan pukulan yang kedua wa darbatin lil yadaini, dan pukulan yang kedua untuk kedua tangan kita. Jadi nggak bisa tayamum muka habis itu langsung ke tangan. Jadi 1 pukulan untuk muka, 1 pukulan untuk tangan, gitu. Nggak bisa kita gabung. Warabi'u, dan yang keempat, ayyakuna tayamumu ba'da dukhulil waqti. Tayamum, ya, itu kita diperbolehkan setelah masuk waktu atau setelah azan. Ya, setelah kita tahu ini udah azan nih, ya, ini udah azan zuhur nih, ya, baru kita tayamum. Jangan kita tayamum sebelum azan, sebelum masuk waktu, jangan, nggak bisa. Jadi kalau masuk waktu dulu baru kita tayamum. Ya. Beda sama wudu. Kalau wudu yang baik bagaimana? Ya sebelum azan kita wudu udah. Ya. Bagusannya lagi ketika azan kita udah ada di masjid, di musola, udah duduk, itu lebih bagus lagi. Ya. Nah kalau tayamum nggak bisa begitu. Tayamum masuk waktu dulu. Allahu Akbar, oh udah masuk zuhur nih. Gitu. Baru kita tayamum. Ya. Itu yang keempat. Wal khamis, dan yang kelima, ayyakuna likulli fardin. Tayamum itu hanya berlaku untuk setiap sholat fardu. Jadi 1 sholat fardu 1 kali tayamum. Kalau wudu, kita belum batal nih wudu kita. Ntar sholat isya pakai wudu maghrib, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Maka ada yang istilahnya dawamul wudu, ya, dawamul wudu, nggak putus tuh dari wudu. Kalau putus ya wudu lagi. Tapi kalau tayamum, ya, walaupun kita belum batal,
ya, nggak buang angin, nggak buang air kecil, nggak buang air besar. Kalau masuk waktu sholat fardu yang lain, kita harus tayamum lagi. Ya, kita harus tayamum lagi. Jadi berlaku hanya untuk sekali sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah nggak apa-apa. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa. Wasadisu, dan yang keenam, ayyakuna ba'da taftishi 'anil ma'i fil waqti in kana tayammumu li faqdihi. Yang keenam, syarat yang keenam, agar supaya tayamum itu dilakukan ba'da taftishi, setelah kita memeriksa, ngecek 'anil ma'i. Nah, ngecek apa? Yang dicek air, ada nggak benar-benar air. Kalau masih ada nggak bisa. Ya, maka syarat kita bertayamum karena ketidakadaan air, ya itu syaratnya harus kita cek dulu air benar-benar. Kemarin yang nanya buat mandi wajib tuh, nanya ke tetangga. Ya. 1, 2, 3 rumah, sampai apa yang disebut tetangga 40 rumah ke depan, ke belakang, samping kanan kiri tuh. Nanya dulu. Kalau masih ada, ya itu nggak bisa kita tayamum. Gitu. Depan warung ada yang jual aqua misalnya, botolan, belum bisa tayamum kita, nggak bisa. Ba'da taftishi 'anil ma'i fil waqti. Nah, ketika masuk waktu tuh, begitu masuk waktu, ya kita harus nyari dulu tuh, nyari air. Ya. Kalau memang benar-benar nggak ada, baru kita boleh tayamum. In kana tayammumu li faqdihi. Kalau seandainya tayamum itu disebabkan karena ketidakadaan air, li faqdihi. Kalau misalnya tayamumnya gara-gara sakit, ya walaupun air ada banyak, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, tayamum aja. Tapi karena sakit, gitu. Tapi kalau emang sebab bertayamum kita karena ketidakadaan air, nah syaratnya kita harus cari dulu. Ya. Kalau emang benar-benar emang kagak ada, maka boleh kita bertayamum. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan, silakan. Udah jelas ya? Kalau udah jelas, alhamdulillah. Kalau masih belum ada, silakan tanyakan. Nah, ini untuk materi selanjutnya, ini kan hukmul jarih, ya, hukumnya orang yang ada luka. Nah, terus hukmul jabirah, hukumnya orang yang pakai perban atau hansaplas. Nah, nanti kita bahas. Cuman kalau kita buka lembar berikutnya, ini nyambung ke tayamum. Sebetulnya kalau kata saya mah bagusan yang belakangnya dulu nih, ya, hal-hal yang membatalkan tayamum. Karena pasti ada yang nanya. Ya, kalau kita bahas tentang membatalkan tayamum, kalau seandainya kita udah sholat, udah tayamum, ya, terus sholat, nggak taunya hujan, nah bagaimana tuh? Batal nggak sholat kita? Ya, batal nggak sholat kita? Nah, ini saya tadi di rumah mengutip dari satu kitab Ibanatul Ahkam, syarah daripada kitab Bulughul Maram, ya, karangan As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ini tambahan sedikit lagi waktunya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Nasai. An Abi Sa'id Al-Khudri qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri ini menceritakan, dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja rajulani fi safar. Ada 2 orang laki-laki ini sedang mengadakan satu perjalanan. Ya. Fahadaratis sholata, maka ketika di tengah perjalanan tiba waktu sholat, azan. Setelah dicari-cari, ya, Falaisa ma'ahuma ma'an, kagak ada air, ya, maka masuk syarat tayamum, boleh tuh dia bertayamum. Fatayammama sa'idan thayyiban, maka 2 orang tersebut, ya, melakukan tayamum dengan sengaja dan dengan tata cara yang baik, ya. Bagus tayamumnya. Fasolaya, maka mereka berdua melakukan sholat tuh.
Nah setelah melakukan sholat, dia teruskan perjalanan. Tsumma wajadal ma'a fil waqti. Kemudian dua orang tersebut menemukan air pada waktu sholat itu. Jadi waktu sholatnya belum berakhir. Misalnya dia tayamumnya jam 12:30, ya. Jam 12:30 dia tayamum. Begitu jam 12:30 dia tayamum, dia sholat, dia teruskan perjalanan. Nah, masih di waktu zuhur dia nemuin air. Kalau kata kita ada kobangan, wah ada airnya nih gitu. Lantas ketika menemukan air, fa'ada ahaduhuma sholata wal wudu'a. Maka ketika menemukan air, salah satu dari orang tersebut ini a'ada ahaduhuma, salah seorang di antara mereka ngulangin apa yang diulangin, as-sholata wal wudu'a. Salah seorang dari mereka ngulangin sholatnya tapi dengan wudu karena udah ketemu air gitu. Yang satu lagi kagak ngulangin. Yang satu ngulangin sholatnya dengan wudu, yang satu dianggap tadi udah sholat pakai tayamum, udah beres urusan gitu. Walam yu'idil akharu, dan yang satu lagi nggak ngulangin. Tsumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua orang ini pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nemuin Nabi. Zaman dulu enak, ada masalah apa-apa, ada Rasulullah, nanya langsung sama Rasul. Ya. Nanya nih mereka sama Rasul. Fadzakara dzalika lahu. Maka kedua orang ini menceritakan kejadian di perjalanan tadi itu. Yang satu sholatnya ngulang dengan wudhu, yang satu nggak ngulangin sholatnya gitu. Diceritain kepada Rasul. Faqala lilladzi lam yu'id. Maka Rasulullah berkata kepada orang yang tidak ngulangin, ya, yang menemukan air di waktu sholat tersebut tapi dia tidak ngulangin sholatnya gitu. Apa kata Rasulullah? Asabta sunnata wa ajza'atka salataka. Engkau telah mendapatkan atau menjalankan sunnah, kata Rasulullah. Engkau telah menjalankan sunnah dan engkau telah mendapatkan pahala dari sholatmu, kata Rasulullah. Wa qala lil akhar, dan Rasulullah ngomong lagi sama yang ngulangin, ya, yang ngulangin sholatnya. Lakal ajru marratain. Engkau dapat pahala 2 kali lipat. Nah ini juga kita, kalau kita sudah sholat fardu, ini di luar tayamum, kita udah sholat fardu, kita sholat lagi boleh nggak kira-kira? Boleh. Kita sholat fardu, udah rapi sholat fardu, kita mau keluar dari masjid, kita tahu ada orang ucuk-ucuk datang sendirian mau sholat, kita bantuin dia buat sholat jamaah, buat dapetin sholat jamaah, bagus, ya, dapat 2 kali lipat pahalanya kita. Bukan berarti itu udah sholat ngapain sholat lagi, nggak sah sholat yang kedua, enggak. Dapat maroten, dapat 2 pahala sholat. Begitu juga orang yang melakukan pengulangan terhadap sholatnya dengan cara berwudu setelah dia bertayamum. Jadi kalau emang udah tayamum, habis tayamum kita sholat terus ketemu air boleh, kecuali nanti kita udah tayamum baru mau melakukan sholat, tahu hujan atau kita ketemu air, batal. Atau kita menduga. Ketika kita menduga begini, tuh kayak bunyi kerocokan tuh, air tuh jangan-jangan. Nah, itu udah batal tuh tayamum kita. Ya, udah batal walaupun hanya menduga. Apalagi sampai ngelihat air. Tapi kalau sholatnya sudah kita lakukan, nggak ngulangin sholatnya lagi, sah sholat kita yang dengan tayamum. Nah, gitu hadirin jamaah sekalian. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana
في ديننا اللهم قد استودعناك بما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا عنه يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.